3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift up my hand. 7 7, 8, 9. 7, 8, 9. Thank you for you. for you. Save Me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi ketenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hari semakin tumbuh cinta, sejak pertamaku kenal Yesus. Tambah hari semakin tumbuh cinta, sepanjang hidupmu dan semakin dalam terus. Semakin cinta kepadamu, oh Tuhanku. Makin rindu diriku di gerejamu. Semakin cinta kepada keluarga, dan ku bawa jiwa sebagai tanda cinta. Cinta terkelola di dalam jiwa ini, asing-asing just juga cinta terkelola di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh oh, ku memuji Tuhan, oh oh, bersyukur bagi Allah yang itu, karena oh oh, dan penuh dan ada kan kita, oh karena kita, oh karena kita, oh di hatiku, na 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 Shalom. Wah, senang sekali hari Minggu ini Kak Widi sama Kak Kristina bisa bertemu dengan adik-adik lagi yang ada di rumah. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Widi, luar biasa. Oke dong, ya. luar biasa. Selamat datang di ibadah C for C, Children for Christ. Anak penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Nah, sekarang berhadapan-hadapan. Boleh sama adiknya, boleh sama kakaknya, atau mama papanya. Oke, seperti ini ya Kak ya. Ya, Nah, hadapan-hadapan. Anak penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Kak Reli mana ya? Iya, Kak Kita Reli berdua kemana doang ya? nih. Nggak ada yang main musik. Wah, Kak Reli mana ya? Kak Reli mana ya? Coba dipanggil yuk. 1, 2, 3. Kak Reli. Wah, belum kelihatan. Satu kali Sekali lagi. lagi ya. Kak Reli. Wah, Bang Reli sudah datang. Sudah datang. Kita akan mulai ibadah kita di minggu hari ini. Kita akan berdoa dulu ya.
Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan menolong setiap kami supaya kami dapat dengan bersukacita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan nantinya kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari pagi sampai selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Yuk Kak Reli. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan. menari, Kita semuanya mau bergoyang. bersuka cita bergoyang buat Tuhan. Ayo masih bangkit berdiri ya. Ayo Kak Reli. Yo. Ayo semuanya bergoyang dari rumah. Goyangkan badan kalian ya. Kita memuji Tuhan. Cuit pam pam pam. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit
kita akan bermain games Kak Kristina. Wah, kita sudah rame nih. Wah, sudah rame. Wah, guru-guru sekolah minggu juga ikut nih. Permainannya namanya Michikai. Wah, apa itu ya? Nah, sebelumnya Kak Widi punya 4 gerakan. Anak-anak harus ingat ya. Gerakan yang pertama, pegang kepalanya. Oke? Gerakan yang kedua, pegang lehernya. Oke, gerakan yang ketiga seperti ini. Gerakan yang keempat, oke ya, kita ikuti sama-sama dulu ya. Gerakan pertama, Kepala, kedua, leher, ketiga, keempat. Nah, sekarang bagaimana cara mainnya? gimana Ini Kak Widi? melatih konsentrasi kita, Kak. Wah, Nah, ya. semuanya harus konsentrasi ini di rumah. Kalian ingat 4 gerakan itu tadi ya. Nah, kalian bebas mau pilih gerakan yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Tapi syaratnya tidak boleh sama dengan aba-aba dari Kak Widi. Dengan gerakan Kak Widi nggak boleh sama. Jadi misalnya ketika Kak Widi bilang Michikai, nah gerakannya Kak Widi seperti ini, adik-adik nggak boleh sama dengan Kak Widi. Boleh pegang kepala boleh, boleh pegang leher boleh, sikunya boleh, tapi tidak boleh sama dengan ini. Oke? Kalau yang sama gimana Kak Widi? Nah, ya kalau yang sama berarti gugur deh. Nah, Gugur. Jadi semuanya jurinya harus konsentrasi ya Kak Widi ada ya? jurinya, Kak. Wah, siapa jurinya? Jurinya papa mama yang di rumah. iya, papa Biar mama mereka yang di juga rumah. lihat nih ya, papa mama yang di rumah atau mungkin punya kakak yang sudah ikut ibadah di raya, ibadah umum. Kakaknya juga boleh lihat nih. Sudah benar atau belum ya? Oke, siap-siap? Oke, siap ya yang di rumah ya? Konsentrasi. Michikai. Wah, bener yang ini kakak-kakaknya bener, adik-adiknya bener nggak ya? Ada yang salah nggak di rumah? Siap? Lagi, Michikai. Bener semua nih. Michikai. Bener semua. Yang di rumah? Yang di rumah gimana ya? Ada yang sudah salah atau belum? Lagi-lagi, Michikai. Wah, kakak-kakaknya bener semua nih ya. Michikai. Wah, Kak Kristina salah nih. Wah, yang di rumah gimana ya? Sekali lagi, Michikai. Wah, harus pegang pundak, bukan di pundak tapi di leher. Wah, sudah bagaimana yang di rumah ya? Kalau di permainan tadi kita mendengarkan aba-aba dari Kak Widi konsentrasi. Nah, tapi kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Siapa di sini yang mau taat dengar-dengaran sama Tuhan Yesus? Saya. Nah, dengar-dengaran sama mama papa? Saya. Pasti kita semua. Nah, kita semua harus taat dan dengar-dengaran akan Tuhan Yesus dan orang tua. Kita memujikan T-A-A-T, taat.
awal tadi kita sudah melihat aktivitas minggu lalu yang sudah anak-anak kumpulkan. Mereka memuji Tuhan menggunakan alat musik, ada yang juga dengan gerakan. Nah, kita juga akan melihat kembali video yang lain juga nih sambil kita mengumpulkan persembahan. Anak-anak siapkan persembahannya sambil kita melihat ya aktivitas dari teman-teman kita. Sesuai dengan rencanamu. Halo, nama saya Kenso. Saya akan memuji Tuhan dengan alat musik biola ini. Terima kasih. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita dengan sikap yang baik, dengan tangan kanan taruh di dada, kita mau mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama dengan sikap yang baik. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak boleh menyiapkan Alkitabnya yang mungkin masih di kamar atau disiapkan terlebih dahulu. Kita akan memuji Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siapkah kalian mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Tapi sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, Pak Aris mengajak adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih-Mu, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Dan kami juga mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan di malam hari ketika kami istirahat, sehingga pada pagi hari ini anak-anak-Mu boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau membuka setiap hati kami, pikiran kami, supaya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, minggu yang lalu kalian sudah belajar melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Devi Bakara, bagaimana cara kalian memuji Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, sebelum Pak Haris bercerita, Pak Haris mau tanya nih ya, kira-kira nama binatang apa yang bunyinya mbek, mbek, mbek? Mungkin ada yang tahu kah adik-adik?
Ya, benar jawabannya adalah kambing ya. Dan juga kalau binatang yang bunyi suaranya mo itu apa kira-kira? Siapa Anda tahu? Oh iya benar, itu suara binatang lembu atau sapi. Nah, adik-adik, Pak Haris berharap kalian duduk manis dan perhatikan firman Tuhan ya. Ada seorang bapak, dia mempunyai kambing domba. Bukan hanya satu loh, tetapi ada 7.000 ekor kambing domba. Berapa adik? 7.000 ekor kambing domba. Dan bapak ini juga memiliki banyak sekali juga 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Bapak ini bukan hanya memiliki banyak ternak, namun juga bapak ini memiliki banyak sekali pesuruh atau pegawainya. Coba dibayangin aja adik ya, untuk menempatkan beribu-ribu ternak atau binatang peliharaan, berarti bapak ini memiliki tempat yang sangat luas sekali ya. Berarti bapak ini pada saat itu adalah orang yang paling kaya di daerah itu ya adik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Siapakah orang itu pada cerita kali ini? Siapa yang tahu? Ya benar, orang itu adalah Ayub. Adik-adik mari buka Alkitab kalian di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mungkin ada adik yang belum bisa baca, minta tolong papa mamanya mungkin membacakannya ya buat adik-adik yang di rumah. Nah, di sini Pak Aris akan bacakan di dalam kitab Ayub pertama, ayat pertama sampai dengan yang kelima. Judul perikopnya Kesalehan Ayub Dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat yang 4, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Adik-adik, walaupun Ayub adalah orang yang sangat kaya, tapi dia sangat baik ya. Tidak sombong, rajin berdoa, jujur, serta taat sekali kepada Tuhan. Ayub juga mempunyai beberapa anak. Tahu nggak tadi berapa jumlah anaknya ya? Benar, 10 anak. 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Ayub begitu sangat senang sekali. Adik-adik, pada suatu hari saat anak-anak Ayub sedang berpesta, tiba-tiba pegawainya atau pesuruhnya tadi berlari-lari tergopoh-gopoh datang kepada Ayub untuk melaporkan kejadian yang baru saja menimpanya. Bagaimana ya adik-adik kalau orang yang tergopoh-gopoh itu suaranya kalau mau lapor gimana ya? Pak Ayub, orang-orang Seba datang menyerang dan merampas semua lembu sapi dan keledai serta memukuli semua penjaga. Hanya aku yang selamat,
sehingga dapat melaporkan kejadian tersebut. Nah, adik-adik, belum selesai orang itu bicara kepada Ayub, datang lagi seorang pesuruh yang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar habis seluruh kambing domba dan para penjaga. Hanya aku yang sendiri yang selamat, sehingga dapat memberitahukan kepada Tuanku. Secara berturut-turut datang lagi pesuruh yang lain dan berkata, orang-orang Kasdim datang menyerbu dan merampas unta-unta serta memukul para penjaga dengan pedang. Hanya aku yang selamat, sehingga dapat melaporkan kejadian tersebut. Adik-adik, apakah kejadian yang dialami oleh Ayub, baik terhadap ternak serta bagainya, telah selesai? Belum selesai, adik-adik. Masih ada peristiwa yang lainnya. Kemudian datang lagi kabar yang lainnya yang dibawa oleh pegawainya. Pegawainya memberitakan bahwa semua anak-anak Ayub mati karena tertimpa rumahnya yang roboh, karena oleh tiupan angin ribut pada waktu anak yang sedang berpesta di rumah, anaknya yang paling sulung. Kemudian dengan rasa sedih Ayub berdiri dan mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambutnya, kemudian sujud dan menyembah Tuhan. Katanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, walaupun Ayub begitu sangat sedih, ia duduk sambil menangis. Walaupun Ayub sedang bersedih, kehilangan anak-anaknya dan ternaknya, namun Ayub tetap sayang dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, ternyata penderitaan Ayub belum selesai atau belum berhenti sampai di situ. Ayub mengalami kesusahan lagi. Ayub mempunyai penyakit atau penyakit kulit atau borok. Jadi seluruh tubuh Ayub dipenuhi oleh luka-luka borok. Ayub sangat kesakitan. Kemudian datanglah istri Ayub dan teman-teman Ayub. Mereka bilang kalau Tuhan sudah tidak sayang lagi sama Ayub. Adik-adik, walaupun Ayub mengalami kesakitan, Ayub tahu kalau Tuhan tetap sayang kepada Ayub. Dia bilang kepada istri dan teman-temannya bahwa Tuhan tetap sayang kepada Ayub. Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub tahu kalau Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dan ketika Tuhan mendengar jawaban dari Ayub, Tuhan sangat senang karena Ayub tetap taat kepada Tuhan. Walaupun Ayub tidak punya anak, ternak, dan mengalami sakit penyakit, Ayub tetap setia dan sayang kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan lalu memberi kembali semua yang telah hilang. Tuhan memberikan kembali 10 anak dan beribu-ribu ternak. Adik-adik, melalui cerita Ayub ini, walaupun Ayub harus kehilangan anak, ternak, dan mengalami sakit penyakit, Ayub tetap percaya dan taat serta sayang kepada Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik. Tuhan juga sayang sama adik-adik. Buktinya apa? Adik-adik masih dikasih mama, papa yang baik. Adik-adik masih bisa bersekolah, memiliki baju. Nah, Tuhan mau supaya adik-adik mempunyai sikap yang baik, sama seperti Ayub. Percaya dan taat, serta tetap mencintai Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ada ayat hafalan yang harus kalian hafalkan. Nah, itu tugas dari Pak Aris ya. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Begini ayat hafalnya ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada
pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari adik-adik ajak kalian untuk tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan supaya anak-anak boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai anak-anak dari saat ini sampai Tuhan kembali. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat pagi hari ini Kak Widi, Waktunya aktivitas. Tapi sebelumnya kita lihat yuk Kak, teman-teman atau adik-adik kita yang sudah mengirimkan aktivitas betul. minggu lalu. Apakah aktivitasnya minggu lalu? Aktivitasnya minggu lalu itu menyanyi, memuji Tuhan, boleh dengan bermain musik atau menari. Gerakan ya boleh ya, Widi. gerakan. Iya. Wah, Dan hebat-hebat ternyata loh. Anak-anak Iya, hebat-hebat. hebat-hebat loh. Ada yang dengan biola, ada yang dengan keyboard, ada yang juga dengan tarian. Wah, ini luar biasa. Dan ini ya. lihat nama-namanya. Jangan lupa hadiahnya diambil di gereja ya Kak Widi ya. Lalu aktivitas minggu ini apa ya Kak? Nah, aktivitas untuk minggu ini menghafalkan ayat hafalan. Tapi yang dengan tadi di firman gerakan. Tuhan yang sudah dikasih tahu ya. Iya Kak Widi. Tapi kita mau melakukannya dengan gerakan. Nah, gerakannya adik-adik di rumah ikutin ya. Kak Widi sama Kak Kristina akan berikan contohnya. Nanti kalian merecordnya, membuat video tentang ayat hafalan ini. Oke? Yuk ikuti semua ya, bangkit berdiri semuanya ya. Nah, ayat hafalannya dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Oke? Sudah siap ya? Kita ikuti gerakannya sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ya, itu yang aktivitas minggu ini ya. Minggu ini. Jadi kalian buat bisa record, buat video, lalu kirim ke Pak Aris dan Pak Agus paling lambat hari Rabu jam 10. Nah, jadi ya. buat adik-adik semuanya, ayo semuanya mengirimkan aktivitasnya. Dan sampai bertemu di ibadah Siforsi minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati.